Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma, dosen PAUD YN Kudus, dalam mata kuliah pembelajaran matematika dan sains pada anak usia dini. Hari ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Logika matematika memiliki definisi, yakni tata cara berpikir atau pola pikir matematika. Jenisnya itu ada dua. Yang pertama logika tradisional, yang kedua adalah logika simbolik. Logika tradisional awalnya dikembangkan oleh Bapak Aristoteles pada tahun sekitar 300 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang ahli filsafat yang mana logika ini digunakan sebagai salah satu metode filsafat. Untuk yang kedua, logika matematika yang kedua adalah logika simbolik yang dikembangkan oleh Leibniz, seorang ilmuwan fisika dan matematika yang hidup pada tahun 1646 sampai 1716. Karena ahli matematika dan fisika, di sini logika yang digunakan itu menekankan pada keterampilan penalaran ilmiah atau pada kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah. Logika simbolik ini dimodifikasi menggunakan pola pikir induktif, sehingga sering disebut dengan nama logika induktif karena didasarkan pada data-data empirik yang merupakan pernyataan-pernyataan khusus atau bukti-bukti yang ada itu dipaparkan, baru kemudian disimpulkan di akhir berdasarkan bukti-bukti tersebut. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu hampir sama dengan paragraf induktif. Dari khusus ada kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat pengembang, kemudian ada kesimpulannya di akhir. Seperti itu. Untuk yang kedua, yang namanya logika di sini itu mengenai pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenarannya itu bisa benar, bisa salah, tapi tidak boleh benar dan salah. Kedua-duanya itu tidak boleh, tapi dipilih salah satu. Biasanya kalimatnya adalah kalimat yang berupa deklaratif atau proposisi, atau yang kita sebut statement, pernyataan, bahasa Inggrisnya statement ya. Dia dilambangkan dengan huruf seperti himpunan, tapi kalau himpunan dengan huruf kapital, sedangkan pernyataan itu menggunakan huruf kecil. Jika menyatakan himpunan, misalnya P, himpunan P adalah P besar, untuk pernyataan berarti P kecil. Terserah kita memberikan labelnya, itu terserah, lambangnya terserah, tapi berupa huruf dan huruf kecil. Sebagai contoh untuk menentukan sebuah kalimat adalah pernyataan atau tidak, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, ada kalimat matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur, pernyataan atau tidak? Faktanya memang terbit dari timur, maka dia memiliki nilai kebenaran. Kalau tidak dari timur berarti salah atau berarti bukan matahari. Di sini kalimat nomor 1 adalah kalimat pernyataan. Kalimat nomor 2, minumlah air itu. Kalimat ini lebih cenderung kepada kalimat perintah. Kalau dilihat intonasinya ya, minumlah air itu, atau sugesti juga bisa. Kalau misalnya ini menjadi kalimat pernyataan, maka saya minum air itu. Nah, itu baru merupakan kalimat pernyataan. Nomor 3, kalimat nomor 3. Menara itu tinggi. Tinggi menurut siapa? Berarti di sini kalimatnya adalah kalimat opini. Kalau misalnya mau pernyataan, berarti dia harus memiliki nilai kebenaran dulu. Misalnya, tinggi menara itu 10 meter. Jelas. Menurut siapa? Ada yang tinggi sekali atau tinggi saja atau sangat tinggi, tapi ada nilai kebenarannya atau punya benar. Kalau misalnya kurang dari 10 meter berarti kalimat tersebut pernyataan salah. Kalau lebih dari 10 meter juga pernyataan salah. Tapi kalau tepat 10 meter berarti kalimat tersebut adalah
kalimat pernyataan benar. Nomor 4, 5, dan 6 saya kira Anda tidak mengalami kesulitan. Nomor 4 itu adalah kalimat pertanyaan, bukan pernyataan karena ada tanda tanya. Gimana cara mengubahnya jadi pernyataan? Misalnya, rumah saya ada di Kabupaten Demak. Rumah Alvan ada di Kabupaten Pati. Rumah siapa ada? Jelas siapanya, letaknya di mana. Kalau misalnya kok bilangnya rumah Bu Irma ada di Kota Kudus, berarti salah karena kenyataannya rumah saya ada di Kota Demak, seperti itu. Nomor 5, manusia memiliki 2 kaki. Pernyataan atau pertanyaan? Saya kira ini jelas pernyataan. Kenapa? Karena kalau manusia itu termasuk hewan yang manusia itu termasuk makhluk hidup yang berkaki 2. Kalau misalnya dia diamputasi, Bu, nah itu kan ada yang namanya manusia berkebutuhan khusus. Nomor 6 itu saya kira sama dengan nomor 3, itu adalah merupakan kalimat opini atau pendapat. Kita lihat, pernyataan itu memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah pernyataan tunggal, yang kedua adalah pernyataan majemuk. Untuk pernyataan tunggal itu hanya memiliki 2 nilai kebenaran, yakni benar atau salah. Kalau kalimat majemuk itu kan berarti kalau tunggal hanya 1 saja, kalau majemuk kan 2. Dia digabungkan kan. Contohnya di sini ada 4 ya. Menggunakan kata hubung dan itu konjungsi, lambangnya seperti terlihat. Kalau menggunakan kata hubung atau berarti itu disjungsi. Kalau menggunakan kata hubung jika titik-titik, jika kalimat 1 apa, maka kalimat 2 apa, itu berarti dia merupakan implikasi, lambangnya seperti panah. Biimplikasi yang terakhir itu menggunakan jika, hanya, jika, seperti itu. Untuk tabel kebenarannya terlihat, akan tetapi kok malahan lambangnya kok enggak ada ya. Kita lihat sebentar, itu ada 2 pernyataan P dan Q. Anda lihat yang pertama dua-duanya benar. Kalau misalnya kolom setelah Q itu adalah yang pakai dan, konjungsi. Kemudian kolom yang kedua adalah disjungsi, yang ketiga adalah implikasi, yang keempat adalah biimplikasi. Sudah saya tulis kok. Nah itu ya. Anda tulis sendiri ya. Konjungsi berarti P, Q, disjungsi berarti P, Q, yang biimplikasi itu P, tanda panah Q, kemudian yang biimplikasi itu P, tanda panah pada kedua ujungnya Q. Seperti itu. Kemudian kita kasih contohnya. Misalnya ada 4 kalimat, Andri pandai menyanyi, Andri pandai menari, Andri pandai di kelas, Andri aktif menjawab pernyataan guru. Misalnya kalimat 1 dan 2 itu didisjungsi, dikonjungsi atau menggunakan kata dan, itu kan berarti hasilnya P konjungsi Q, itu kan berarti Andri pandai menyanyi dan menari. Nah, kalau misalnya pakai disjungsi berarti Andri pandai menyanyi atau Andri pandai menyanyi atau menari. Nah, itu ada tabel kebenarannya. Harap dilihat untuk tabel kebenaran antara disjungsi dan konjungsi itu sama, hampir sama ya, dilihat ya. Kalau untuk yang konjungsi yang benar, pernyataan itu akan benar jika dua-duanya benar. Jadi kalau hanya salah satunya benar atau kalau ada yang salah satu saja, maka konjungsinya akan memiliki nilai salah.
Kalau misalnya untuk disjungsi atau kata atau ya, dia akan bernilai benar minimal salah satu pernyataan tersebut benar. Kalau dua-duanya salah baru dia bernilai salah disjungsinya. Sampai di sini dipahamkan ya. Maafkan untuk gambarnya ternyata tidak, atau mungkin slide saya ini tidak kompatibel dengan milik laptop saya, jadi ketika HP saya masukkan rumus nggak keluar. Kita lihat kolom yang berarti dari kolom setelah key itu adalah kolom yang ketiga atau implikasi. Di sini nilai benar itu hanya akan makan segala macam gangguan suara yang ada dari sekitar ya, karena memang saya ada di luar, tadi di dalam juga ada keributan, jadi tidak bisa metik video dengan benar. Untuk yang implikasi atau P tanda panah Q itu akan bernilai benar jika dua-duanya benar atau nilai Q-nya benar, yang dipanah itu benar, atau dua-duanya salah. Ini kalau disimpulkan hanya bernilai salah jika Q-nya atau yang dipanah itu salah. Kalau yang dipanah salah itu berarti nilai implikasinya akan salah semua. Sampai sini dipahamkan. Untuk biimplikasi itu akan bernilai salah jika pernyataannya itu hanya salah satu yang bernilai benar. Kalau disjungsi itu hanya benar jika dua pernyataannya benar. Untuk konjungsi itu hanya salah jika dua-duanya salah. Implikasi itu hanya salah jika yang dipanah atau yang sebagai pernyataan kedua itu salah. Yang biimplikasi itu benar jika dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Anda bisa menggabungkan kan? Misalnya untuk tadi disjungsi dan konjungsi itu sudah dikasihkan. Saya akan ulang lagi ya. Untuk yang konjungsi itu akan benar jika dua pernyataannya benar. Untuk yang disjungsi itu akan salah jika dua-duanya salah. Yang implikasi itu akan salah jika yang dipanah atau penyebabnya itu loh. Nah, itu tuh salah, Q-nya salah. Biimplikasi itu hanya benar jika dua pernyataan yang digabungkan itu semuanya benar atau semuanya salah. Konjungsi dan disjungsi sudah saya kasih contoh. Untuk implikasi misalnya, tadi implikasi itu menggunakan kata hubung jika dan maka. Saya akan pakai kalimat 3 dan 4 ya. Jika Andri pandai di kelas itu P, Andri aktif menjawab pertanyaan guru itu Q. Maka kalimat yang salah ya, misalnya ya, Q-nya kan harus salah kan. Jika Andri pandai di kelas, maka Andri tidak aktif menjawab pertanyaan guru. Pandai di kelas kan ditunjukkan salah satu indikatornya itu aktif menjawab pertanyaan guru. Berarti Andri, misalnya kita ambil kesimpulan itu tuh Andri pandai di kelas atau Andri
aktif menjawab pertanyaan guru itu adalah salah gitu. Untuk yang berimplikasi itu jika dan hanya jika, kita kasih contoh. Andri pandai di kelas jika hanya jika Andri aktif menjawab pertanyaan guru. Jika Andri bodoh, maka Andri tidak aktif menjawab pertanyaan guru. Itu kan berarti benar. Karena dia bodoh kok, makanya dia nggak aktif jawab pertanyaan guru. Kalau misalnya saya tuliskan Andri pandai di kelas jika hanya jika tidak aktif, itu kan salah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah negasi atau ingkaran. Untuk negasi adalah pernyataan yang berupa sangkalan atau ingkaran dari pernyataan yang diberikan. Nilai kebenarannya pastinya selalu berlawanan dengan pernyataan negasi atau ingkarannya. Nilai pernyataan itu punya nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran dari negasi atau ingkarannya. Misalnya, ya ada kalimat Andri pandai di kelas. Guru mengatakan atau menyatakan, mendeklarasikan, membuat statement Andri pandai di kelas. Kemudian negasinya apa? Ya Andri bodoh di kelas. Andri tidak benar Andri pandai di kelas atau Andri tidak pandai di kelas. Berarti di sini nilai kebenaran dari pernyataan negasi itu tadi adalah salah. Karena apa? Nilai kebenarannya sudah benar. Gitu ya. Untuk yang terakhir, bahasan terakhir yakni mengenai kalimat terbuka. Memiliki definisi yakni kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Saya kasih dua contoh. Yang pertama itu kalimat matematika ya, 2x plus 3 sama dengan 14. Kalimat yang kedua itu Ani membeli 3 buah mangga. Jika mangga yang tersisa di pedagang buah adalah 13 buah lagi, maka kalimat terbukanya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kalimat terbuka itu cirinya terdiri atas ada variabel atau peubah, kemudian punya konstanta dan pasti punya himpunan penyelesaian atau HP ya. Variabel itu apa? Lambang bagi anggota lambang yang mewakili anggota sebarang dari semesta yang sedang dibicarakan. Kalau nomor 1 berarti angka, nomor 2 itu berarti mangga, jumlah mangga. Untuk konstanta itu lambang yang mewakili anggota tertentu dari semesta yang dibicarakan. Nah, lambang yang mewakili anggota tertentu. Berarti di sini anggota tertentunya biasanya angka 3 itu tadi sudah jelas angkanya gitu. Kemudian untuk himpunan penyelesaian itu adalah anggota himpunan yang anggotanya penyelesaian dari sebuah kalimat terbuka. Saya langsung masuk ke contoh supaya jenengan paham ya. Misalnya saya punya 2x plus 3 sama dengan 11. Yang jadi variabel di sini dilambangkan dengan huruf X, maka variabelnya adalah X. Untuk konstantanya nilai yang selalu tetap itu adalah 3. Dan ini faktor penambah gitu kan. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? 2x ditambah 3 sama dengan 11. 2x sama dengan 11 dikurangi 3. Berapa 11 dikurangi 3? Ada 8, berarti 2x sama dengan 8. X berarti 8 per 2, berarti X sama dengan 4. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah 4. Konstantanya adalah 3, variabelnya adalah 2x. Misalnya kalimat nomor 2 ini agak sedikit perlu penalaran ya. Ani membeli 3 buah mangga. Berarti ini Ani cuma punya 3. Mangga yang tersisa di pedagang buah adalah 13. Berarti 3 ini di pedagang buah masih 13. Maka kalimat terbukanya gimana? Kita kan butuh nyari jumlah total dari mangganya itu kan. Misalnya kalau di sini mau
saya kepengennya 3 buah mangga itu jadi himpunan penyelesaiannya, maka jadi gimana? Jumlah total mangganya itu 13 tambah 3 itu kan 16. Berarti X ditambah 13 sama dengan 16. Nanti ketemu X sama dengan 16 dikurangi 13, X sama dengan 3 buah. Cocok, nilainya benar. Seperti itu. Jadi harus ada kejelian ya, kemampuan untuk mengubah atau memahami makna dari sebuah kalimat. Apakah dia pertanyaan, pernyataan, perintah, sugesti, atau deklarasi. Deklarasi tadi sama dengan pernyataan. Oke, pentingnya literasi itu tentunya harus dimulai dari masa kanak-kanak, karena kalau sudah dewasa itu sudah terlanjur memakai pola pikirnya sendiri, itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Baiklah, saya akan tutup terlebih dahulu. Semoga sedikit yang saya sampaikan itu memberikan pencerahan buat Anda. Selamat membuat presentasi yang baru minggu depan. Silahkan Anda memulai presentasinya, dimulai dari kelompok yang pertama, yakni makhluk hidup dan klasifikasinya. Oke, saya tutup dulu. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.